adalah hal yang sangat mendasar bagi setiap kita yang melakukan integrasi Alkitabiah. Untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan dilanjutkan dengan hidup bersama Kristus setiap hari. Salam sehat, salam kudus. Apa kabar sobat-sobat integrasi Alkitabiah dimanapun berada? Saya berharap sobat-sobat sekalian ada dalam keadaan baik. Sobat sekalian, saya sebenarnya sudah tidak sabar untuk mengajak sobat menelisik tentang Christian Worldview yang namanya CFRC di dalam dunia pendidikan yang sangat fenomenal berkaitan dengan integrasi Alkitabiah. Tetapi sementara saya mempersiapkan, ada satu hal yang saya merasa dan saya yakin bahwa itu harus saya sampaikan. Itu sebabnya hari ini saya belum bisa memulai CFRC dan saya akan mengawali atau berbicara dengan sobat hari ini berkaitan dengan experiencing God. Mengalami Tuhan, mengalami Allah. Sama seperti banyak orang yang melewatkan pembacaan rutin Alkitab dan penelaahan Alkitab sehingga kesulitan untuk melakukan integrasi Alkitabiah. Demikian pula cukup banyak orang yang melalaikan hal yang juga sangat penting di dalam integrasi Alkitabiah yang saya sebut sebagai experiencing God atau mengalami Tuhan. Adalah hal yang sangat mendasar bagi setiap kita yang melakukan integrasi Alkitabiah. Untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan dilanjutkan dengan hidup bersama Kristus setiap hari. Jika hal ini tidak ada di dalam hidup saya dan sobat sekalian, maka jangan harap kita bisa melakukan integrasi Alkitabiah. Bagaimana kita bisa mengatakan yang mengisi pikiran kita adalah firman Tuhan, yang mengisi hati kita adalah firman Tuhan, dan ketika kita melakukan penelitian atau kemudian menelisik berbagai kebenaran dengan Alkitab itu, kita meyakini itu datang dari Tuhan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan mengalami Dia setiap hari. Penting sekali. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa menjalankan integrasi Alkitabiah. Bukan hanya dengan baik, tetapi tidak bisa. Sekali lagi, tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup bersama Tuhan setiap hari, tidak ada integrasi Alkitabiah. Ada dua ayat yang mendasari pembicaraan saya hari ini. Pertama dari Ayub 42 ayat yang kelima. Siapa yang tidak kenal Ayub? Ayub orang luar biasa. Banyak orang di zamannya sebelum Ayub mengalami berbagai musibah berpikir Ayub adalah kesayangan Tuhan. Orang saleh, orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada orang yang mengenal Ayub sebelum Ayub itu diubahkan oleh Tuhan yang mengatakan Ayub itu orang jahat. Enggak ada. Semua mengatakan Ayub itu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kenyataannya, rupa-rupanya Ayub mengenal Tuhan dari versinya Ayub sendiri. Itu sebabnya Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku memandang engkau. Ayub setelah melewati berbagai kesulitan di dalam hidupnya, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Ia berjumpa dengan Tuhannya dan mengalami. Saya tidak sedang mengatakan kita harus mengalami kesulitan-kesulitan yang sedemikian rupa baru kita mengalami, bukan. Tetapi poin saya, kita bisa saja menyangka kita mengenal Tuhan, kita mengalami Tuhan, tetapi sesungguhnya kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dari versi kita sendiri. Sama seperti ketika Petrus merasa sudah bersama-sama dengan Yesus. Satu waktu ketika Yesus menyampaikan bahwa ia akan ke Yerusalem untuk menjalankan tugasnya mati di atas Yerusalem. Ia menarik dan menegur Yesus. Maka Yesus mengatakan, nyala engkau iblis.
Petrus tidak mengenali Tuhannya dengan baik. Ia tidak mengalami walaupun bersama-sama dengan tubuh Yesus saat itu. Mengalami itu artinya melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bukan dari sudut pandang diri kita sendiri. Ayub sadar betul, sekian lama ia ternyata memahami Tuhan dari sudut pandangnya. Ia merasa kenal Tuhan. Barangkali memang Ayub sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, tetapi belumlah dilanjutkan dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga ia hanya melihat dari sudut pandangnya. Tidak demikian. Kita harus sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang mendengarkan cerita dari perempuan Samaria yang sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Yesus. Di Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42. Orang-orang di kampung wanita itu mengatakan demikian. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini unik ya, di Yerusalem ada banyak orang mau percaya Yesus, Yesus tidak mempercayakan dirinya, tetapi kepada orang-orang di kampung perempuan Samaria ini justru Yesus itu mempercayakan dirinya. Mereka mengalami sendiri, mendengar suara Yesus. Dan yang lebih penting lagi, Roh Tuhan bekerja sehingga mereka tahu ini juru selamat. Saya yakin sejak hari itu kehidupan mereka diubahkan dan mereka hidup bersama dengan Kristus. Mengalami Tuhan itu berarti ia hadir di dalam hidup kita. Dan kita mulai dibaharui dari pikiran kita tentang Tuhan. Menjadi pikiran Tuhan itu ditanamkan ke dalam pikiran kita. Kita tidak memikirkan Tuhan sesuai dengan pikiran kita, merasakan Tuhan dengan perasaan kita, bukan. Tetapi kita dituntun oleh Roh Tuhan untuk mengenal Tuhan itu berdasarkan sudut pandangnya Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara Tuhan. Mengenal, tentu semuanya didasari kepada pembacaan firman Tuhan. Mengenal Tuhan dengan setiap hari ia ada bersama-sama kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan, melewati masa-masa yang menyenangkan dan masa-masa yang tidak menyenangkan. Masa-masa sehat dan masa-masa sakit. Kita terus-menerus mendengar suaranya, mendengar petunjuknya, mendengar tegurannya, mendengar penghiburannya, mendengar kekuatan-kekuatannya, pertolongan demi pertolongannya. Saya yakin sama seperti saya yang adalah darah dan daging yang sekali waktu gagal melakukan firman Tuhan dan jatuh dalam dosa yang bertahun-tahun saya gumulkan. Tapi di saat saya kemudian hendak menyerah dengan diri saya, Tuhan kembali datang mengingatkan saya akan panggilan pilihannya terhadap saya. Ketika saya masih umur 18 tahun di kamar saya, bagaimana Tuhan menjumpai saya tatkala saya sedang membaca firman-Nya, seolah-olah kemudian saya melihat sebuah tontonan tentang hidup saya yang begitu rusak, membuat saya menangis terseduh-seduh, dan Tuhan yang tidak terlihat itu seperti berada di samping saya, tangannya memeluk saya, memberikan pengampunan, menyeka air mata saya, dan yang jauh lebih penting lagi, ada sebuah kesegaran yang merasuki jiwa saya. Saya sedih, tapi saat itu saya gembira. Sebuah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Bagaimana tontonan film itu yang membuat saya menangis terseduh-seduh diputar oleh Tuhan dan saya sujud di hadapannya. Saya mengaku dosa di hadapannya. Dan saya menerima ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini suara yang sama, kehadiran yang sama, terus-menerus mencoba menolong saya. Bukan seperti saya mendengar suara Heri, bukan begitu. Tetapi saya tahu itu suara Tuhan. Karena bukan sekali dua kali saya mendengarnya. Ketika saya harus meninggalkan rumah, tinggal di gereja, tuntunan yang dari Tuhan. Suara yang sama ketika saya harus pergi ke saat untuk sekolah. Suara yang sama ketika di tahun kedua kemudian ia
berbicara kepada saya, memanggil saya, dan sejak hari itu sampai hari ini tidak pernah terlintas untuk keluar dari pelayanan sesulit apapun, karena suara itu di tahun kedua saya, Tuhan menegaskan panggilannya, pilihannya untuk menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Ketika saya harus berpindah satu pelayanan ke pelayanan yang lain, dan saya pastikan hati saya, pastikan diri saya, bukan karena saya tidak kerasan atau karena ini dan itu, tapi betul-betul suara yang sama berbicara kepada saya. Tapi bukan hanya kalau saya ngomong suara, nanti teman-teman bisa ngaku-ngaku begitu. Tapi pengalaman itu melampaui sekedar suara. Ia ada, ia menyediakan, ia menolong, ia hadir, dan banyak kebetulan-kebetulan yang bukan kebetulan. Ini agak sedikit aneh ya. Banyak kebetulan yang bukan kebetulan. Bagaimana ketika saya membutuhkan sesuatu, saya tidak berbicara kepada siapapun, tiba-tiba dikirim. Atau tatkala kalau saya hubungkan, ketika saya mengalami kesulitan, oleh karena harus ada sejumlah biaya untuk pengobatan istri saya. Ketika saya memikirkannya, saya tidak bisa menyelesaikannya, ada satu suara, kalau kurang, aku tambahkan. Kalau kurang, aku sediakan. Kalau kurang, aku tambahi. Dan ketika Tuhan berbicara itu, sehari kemudian, belum sehari malah, dalam hari yang sama, ada orang yang Tuhan kirim untuk memberikan sejumlah uang, yang sebenarnya saya sampai malu. Kenapa? Karena saya masih ada sesungguhnya. Tapi Tuhan ingin saya tahu dan belajar bahwa kalau kurang, aku tambahkan. Bukan itu saja. Ketika kemudian Tuhan itu mengatakan menyediakan, betul-betul disediakan. Saya harus pergi ke satu tempat, ke rumah sakit begitu ya. Dan kalau di situ saya bawa ada mobil. Tapi kalau mobil di situ parkir sekitar bisa 30 sampai 50 ribu di dalam 3 jam. Itu pun saya yakin kalau memang harus seperti itu, Tuhan akan cukupkan. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan kemudian menolong saya memikirkan, oh naik gokar saja. Dan percaya atau tidak, biaya untuk gokar itu Tuhan sediakan sebelum saya memikirkan untuk gokar. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengatakan kalau kurang aku sediakan, betul-betul iya sediakan. Sehingga saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah ketika kemudian saya harus menerima vonis yang tidak baik berkaitan dengan penyakit istri saya menangis. Keluar dari rumah sakit, keluar dari ruangan dokter itu, saya menahan air mata. Ketika saya keluar, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal karena anaknya sekolah di tempat di mana saya melayani. Dia tiba-tiba lewat. Kok bisa? Sehingga dia memberikan penghiburan, penguatan yang luar biasa di tengah-tengah kesedihan saya. Tuhan tidak hanya berbicara, tetapi Tuhan itu menghadirkan dirinya melalui kehadiran berbagai sarana-sarana. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka yang begitu luar biasa. Rasanya tidak ada habisnya. Dan satu hal yang luar biasa adalah Dia hadir menemani saya. Saya pernah ada satu masa di mana saya tahu saya harus bersandar pada Tuhan, memandang pada Tuhan. Tuhan mengajak saya untuk berjalan ke atas. Tapi jalannya menurun dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku mbok suruh ke atas tapi jalanku turun. Tapi Tuhan katakan, inilah harapan. Tapi bukan sekedar Tuhan itu berkata, tetapi yang saya rasakan adalah kekuatan karena Ia bersama saya. Saya tidak sendiri. Saya sedang berjalan di lorong rumah sakit itu tidak sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menemani saya. Ada Tuhan yang berbicara. Ada Tuhan yang menyediakan. Ada Tuhan yang membuktikan. Saya mengalami kehadirannya. Saya yakin sobat sekalian juga memiliki pengalaman-pengalaman itu. Dan saya berharap pengalaman itu bukan pengalaman yang di masa lampau. Tapi pengalaman yang selalu baru. Yang hari ini pun sobat bisa ceritakan bagaimana pengalaman sobat dengan Tuhan. Kalau pengalaman itu, pengalaman yang up to date, pengalaman itu, pengalaman yang sobat bisa ceritakan. Sama seperti yang Ayub katakan. Bukan lagi dari kata orang. Bukan dari perempuan Samaria, kata orang-orang di kampungnya. Tapi Tuhan sendiri hadir.
Kiranya Tuhan terus menjumpai sobat, menemani sobat melakukan integrasi Alkitabiah. Selamat bersama Tuhan menjalankan integrasi Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati.